Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini di jam terakhir, marilah kita jam kedua ya? Tak kira jam terakhir. Biasanya jam bahasa Indonesia kan terakhir ya, hari Senin. Wah, ini hari Rabu, jadi ke bawah di hari Senin. Sebelum kita awali pembelajaran bahasa Indonesia ini, marilah kita mengawalinya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dengan mudah. Oke, kita lanjutkan materinya di minggu lalu, yaitu teks tanggapan kritis ya, teks tanggapan kritis. Sekarang dibuka halaman 76. Mengungkapkan teks tanggapan secara lisan atau tulis. Ya, mengungkapkan teks tanggapan secara lisan berarti secara ungkapan langsung dan dalam bentuk tulisan. Teks tanggapan kritis merupakan salah satu jenis teks yang berada pada genre tanggapan. Genre itu jenis ya. Dua jenis teks lain adalah teks tanggapan pribadi dan teks review. Sebagai teks yang berada di dalam kelompok teks tanggapan kritis memiliki tujuan untuk menanggapi pesan yang ada di dalam teks. Agar pesan di dalam teks itu dapat dipahami, kamu harus dapat menangkap makna teks tanggapan kritis. Jadi gini, menanggapi sebuah teks atau memberikan tanggapan dalam bentuk lisan itu berarti memberikan tanggapan secara langsung melalui ucapan. Ini bisa kita ketahui atau bisa kita buat contoh itu ketika ada penampilan orang menyanyi atau membaca puisi atau orang mengikuti kontes begitu ya. Ada juri lalu komentatornya atau jurinya memberikan komentar atau menanggapi bagaimana penampilan Fatah gitu ya. Fatah menampilkan sebuah lagu ya, setelah itu dewan juri atau komentatornya menanggapi bagaimana suaranya Fatah, bagaimana penampilan keseluruhan, bagaimana kostum yang digunakan oleh Fatah, itu mengungkapkannya secara lisan, berarti bentuknya lisan ya, atau melalui perkataan langsung. Tetapi kalau misalkan ditulis dalam bentuk tulisan, kamu pernah datang di sebuah puskesmas atau rumah sakit, di situ ada kotak saran? Ya, kotak saran itu sebenarnya kamu datang ketika suka dengan pelayanannya, silahkan memberikan komentar positif. Kalau kurang suka ya silahkan mengkritiknya dengan bahasa yang sopan. Itu sebenarnya itu ya. Jadi itu dalam bentuk teks tanggapan kritis dalam bentuk tulisan gitu ya. Kalau kalian mungkin disuruh mengkritik orang lain, kalau bentuk tulisan akan sulit ya. Tapi kalau dalam bentuk lisan disuruh mengkritik, coba kamu tanggapi bagaimana cara Bu Fia menjelaskan. Kamu menanggapi, dikritik 1, 2, 3 semua, satu kelas ngeritik semuanya. Satu orang 5 kritikan, waduh habis ya nanti. Jadi teks tanggapan kritis yang diungkapkan melalui lisan maupun tulisan harus diungkapkan secara sopan. Meskipun menjelaskan kekurangannya atau kejelekannya orang yang dikritik atau hal yang dikritik, tetapi tetap harus memberikan kesan yang sopan dan tidak mengintimidasi ya, tidak memojokkan orang yang dikritik gitu ya. Terus strukturnya kemarin sudah ada evaluasi, deskripsi ya, dan penegasan ulang. Sekarang kita lanjutkan. Jadi di dalam teks tanggapan kritis itu, kalau teks tanggapan kritisnya sesuai dengan bidang masing-masing, maka kata atau istilah yang digunakan juga menggunakan istilah dari bidang masing-masing. Kalau misalkan menggunakan istilah medis ya kata-katanya kata-kata medis. Kalau istilah-istilah perfilman ya perfilman. Di sini kata-kata sulit ya harus dicari deskripsi maknanya. Menggunakan apa? Kamus Bahasa Indonesia. Punya kamus Bahasa Indonesia? Punya, tapi tidak pernah dibawa. Punya Bu, kamus Bahasa Indonesia Bahasa Inggris. Jadi satu gitu.
Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Indonesia khusus KBBI ya. Kata-kata sulit dicari maknanya. Kalau tidak tahu maknanya, kalau tidak tahu makna dari masing-masing kata yang sulit ya tidak bisa mengartikan kalimat, karena kalimat itu susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Terus ada kalimat utama. Mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf caranya bagaimana? Mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf caranya, kamu ingat apa itu kalimat utama? Kalimat yang menjadi pokok pikiran penulis. Nah, mencarinya bagaimana? Cari yang kalimat bersifat umum yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas ya. Kalau ide pokok atau kalimat utama letaknya di mana? Awal, terus akhir, dan awal dan akhir. Kok ada kalimat di tengah ide pokoknya itu? Kalau di awal namanya paragraf deduktif, kalau di akhir namanya induktif. Kalau di awal dan akhir campuran. Iya, itu untuk ide pokok atau kalimat utama. Kalau gagasan pokok yang terdapat pada paragraf di atas adalah, kalau gagasan cara mencarinya bagaimana? Dibaca teksnya, setelah itu itu namanya gagasan pokok ya. Kalau kalimat utama kan langsung kita tahu di awal, kalau nggak di awal ya di akhir, kalau nggak gitu ya di awal dan di akhir. Tapi kalau gagasan utama atau gagasan pokok dibaca keseluruhan paragrafnya, baru disimpulkan isinya tentang apa, itu gagasan ya. Kalau kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan kalimat utama, kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau ide pokok ya, yang menjelaskan ide pokok itu namanya kalimat penjelas. Oke. Sekarang coba kita membuat atau menanggapi berbagai hal yang ada pada halaman 81. Dibuka 81. Langsung soal nomor 2 saja, karena nomor 1 tidak jelas soalnya ya. Nomor 2, kalimat pujian. Kalimat pujian itu berarti memberikan tanggapan yang positif atau yang baik terhadap sebuah patung. Kalau kita disuruh menanggapi patung, ini misalkan ada patung di depan, nah kita tanggapi secara positif atau yang baik-baiknya saja kita tanggapi atau kita keluarkan yang baik-baiknya saja. Apa? Kalau patung tersebut memiliki detail yang menarik. Sayang ukiran patung tersebut tidak rata. Itu pujian atau kritikan? Kritikan. Patung tersebut memiliki bentuk yang unik, tetapi bentuk tangan patung tidak proporsional. Kritikan. Patung yang sangat indah akan menarik untuk dinikmati oleh masyarakat. Itu apa? Buatan pujian. Saran. Perpaduan unsur modern dan tradisional membuat patung ini begitu istimewa. Masuk dalam pujian. Berarti jawabannya D. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Kalimat di atas atau paragraf di atas tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan kelebihan karya? Tidak. Apakah karyanya bagus atau bagaimana, atau harganya mahal, atau menunjukkan kekurangan karya? Ada kekurangannya yang ditunjukkan? Boten. Memuji karya seni lukis Affandi? Mendeskripsikan karya? Iya, mendeskripsikan, menggambarkan karyanya Affandi itu menggambarkan apa? Tadi ya,
Ini ada perbukitan, terus ada lagi perkebunan cengkeh, terus ada lagi menggunakan apa? Figur manusia sebagai objek untuk pendukung. Nah, itu sebagai penggambaran. Seperti kita kalau menulis sebuah teks deskripsi itu loh ya. Masih ingat teks deskripsi? Teks yang menggambarkan sebuah benda, suatu tempat, menggambarkan waktu, peristiwa ya. Menggambarkan orang. Masih ingat? Masih ya, digambarkan. Jadi di sudut sebelah kanan kita bisa melihat pohon kelapa yang berjajar di sepanjang pantai. Di sebelah kiri kita bisa menikmati makanan-makanan yang disajikan oleh pedagang-pedagang seperti rujak dan lain sebagainya ya. Itu namanya deskripsi. Oke, nomor 4 sekarang. Kalimat kritikan berarti mengkritik secara santun dapat digunakan untuk mengkritik pementasan teater. Pementasan teater sama halnya dengan pementasan drama. Kalau kita disuruh mengkritik secara santun, apakah A? Jawabannya, pementasan teater tadi hanya seperti orang ribut saja. Cerita dalam pertunjukan tadi sulit untuk dipahami. Murid SD pun saya kira dapat melakukannya. Apa itu? Masuk kritikan atau apa? Buatan kritikan yaitu ya. Namanya apa? Mengejek ya. Namanya mengejek gitu. Ejekan ya. Yang B, tidak sepantasnya pementasan seperti itu dipertontonkan di hadapan banyak tamu undangan. Apakah panitia tidak merasa malu menampilkan pementasan seperti itu? Sopan atau tidak? Tidak sopan. Belum tentu orang yang mengkritik bisa ya. Teater dari SMP Negeri 1 Tompaso baru masih perlu berlatih secara intensif lagi agar penampilannya lebih meyakinkan. Jika pembenahan terhadap latihan dilakukan, saya yakin penampilan selanjutnya akan lebih baik. Apa ini? Kritikan ya, memberikan memberitahu kesalahan atau kekurangannya apa, lalu diberikan saran. Itu namanya kritik. Yang dia coba kita lihat. Kelompok teater SMP Negeri 1 sesungguhnya memiliki bakat dalam seni pementasan, akan tetapi kelompok teater tersebut kurang diperhatikan dan dibiarkan terbengkalai. Ini yang mau dikritik siapa? Pementasannya atau orang yang membina teaternya? Iya, kalau D itu yang dikritik adalah orang yang membina teater, bukan penampilan dari teaternya. Kalau nomor 4 mintanya kritikan santun dalam pementasan teater, ya jawabannya C. Oke, nomor 5 sekarang. Ada judul, penulis, penerbit, tebal buku. Kutipan di atas merupakan bagian struktur teks tanggapan, yaitu konteks karena berisi tentang apa? Apa ditanggapi di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, budaya? Identitas buku dan pengarang. Jawabannya D ya. Terus nomor 6. Ini campuran ya, berarti ada ulasan, teks ulasan fiksi, buku-buku, ya novel, dan ini. Kalau kutipan teks di atas merupakan bagian struktur teks tanggapan berupa apa? Setelah sukses membesut rindu, terbitan Republika 2014 yang mencetak bestseller, Terelie hadir kembali dengan novel barunya, Pulang. Penulis yang telah menghasilkan lebih dari 20 buku ini menghadirkan novel dengan tema dan genre yang berbeda dibanding novel-novel sebelumnya. Tema yang dihadirkan adalah perihal perjalanan sang tokoh utama mengarungi kehidupan melewati satu pertarungan ke pertarungan berikutnya demi memeluk erat kesedihan dan kebencian lantas menuju ujung, yakni pulang ke hakikat kehidupan. Kutipan tersebut merupakan struktur tanggapan berupa apa? Penilaian karya, konteks pengarang dan karyanya, atau deskripsi pengarang dan karyanya, penilaian terhadap penerbit. Apa kira-kira? Deskripsi pengarang dan karyanya. Pengarang dideskripsikan? Dideskripsikan enggak? Ya, jangan ragu-ragu, ayo jawab. Iya, kalau konteks pengarang dan karyanya? Iya juga. Iya, semuanya iya. Penilaian terhadap karya, dinilai enggak karya ini? Buatan. Lebih tepatnya jawabannya deskripsi pengarang dan
karyanya, dideskripsikan. Kalau di sini ada lukisan Ari Prince karya Raden Saleh. Ini ada lukisan halaman 83. Kalau kita disuruh memuji dengan santun, ya memuji itu biasanya tetap santun ya, karena yang baik-baik ya yang diungkapkan. Pujian yang santun terhadap lukisan di atas adalah, apakah lukisan Ari Prince karya Raden Saleh sangat bagus, lukisan tersebut tampak hidup seperti dalam foto, tidak seperti lukisan-lukisan yang lain, ataukah B, sayang lukisannya tidak jelas, ada sayangnya di situ. Terus lukisannya terkesan gelap, berarti yang itu kekurangannya. Sangat bagus, tampak hidup seperti dalam foto, terkecoh melihat foto asli, padahal gambar tersebut merupakan lukisan. A, B, C, atau D? D ya, jawabannya yang tepat adalah D. Sekarang nomor 8 atau terakhir. Kalimat kritikan yang santun terhadap lukisan tersebut adalah, ini sama ya? Oh, beda. Yang atas pujian, yang bawah kritikan. Kalau kritikan memberikan saran juga. Lukisan Ari Prince karya Raden Saleh sangat bagus, tampak hidup. Latar belakangnya gelap membuat lukisan tidak jelas karena baju yang dipakai model juga berwarna gelap. Apa jawabannya? Memberikan kritikan. C, lukisan itu terkesan gelap, sebaiknya latar belakang lukisan agak terang agar lukisan tersebut terang. A, B, atau C, atau D? Kalau mengkritik itu memberi saran apa mboten? Iya, kalau memberi saran apa? Jawabannya C, memberikan kekurangannya lalu diberikan saran. Itu namanya mengkritik secara sopan. Jadi mengapa mempelajari materi ini? Supaya dalam bertutur kata, membuat tulisan-tulisan, ya, mengomentari di Instagram, di Facebook orang lain, itu harus dengan kalimat yang sopan. Karena banyak sekali sekarang para kaum muda nonton TikTok sekarang yang lagi viral itu ya, TikTok di orang A, misalkan artis A membuat tayangan di YouTube, terus dikomentari yang buruk-buruk, yang negatif, itu jangan ya. Karena pasti kalau kita yang mengalami juga akan merasakan sakit hati, sampai-sampai apa ya, orangnya itu merasa dia dikucilkan ya, terpuruk, sangat terpuruk kalau mentalnya nggak kuat, dihujat terus menerus ya. Makanya kenapa kita mempelajari materi ini dalam bahasa Indonesia, bertutur katalah sesuai dengan orang Indonesia, dengan baik dan benar. Baik untuk komunikasi dengan siapapun, benar menurut ejaan. Itu saja yang bisa Bu Fia sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.